hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Isma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man ahbabta fa innaka mufariqu wa amal ma syi'ta fa innaka laqi. Yang pertama, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu sesukamu, maka sesungguhnya kamu pasti akan mati. Di kalimat pertama nampaknya kita dibebaskan hidup sesuka kita. Maka kita lihat hari ini orang yang hidup bebas tanpa ada peraturan, tanpa ada batas, tanpa ada hambatan, hidup sesuka dia. Namun kalimat yang kedua camkan fa innaka mayyitun, maka sesungguhnya kamu pasti akan mati. Orang yang paham, orang yang cerdas, kalimat yang kedua ini yang menjadi sorotan. Karena kalau sesudah mati itu apa yang akan terjadi? Kehidupan dunia diakhiri oleh kematian, dan kematian itu bukan akhir daripada kehidupan, justru awal kehidupan yang baru, bahkan awal kehidupan yang kekal. Rasulullah katakan al-mautu babun, mati itu hanya pintu melewati dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat. Yang mana kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Ada awal, tidak ada akhir. Mati bukan selesai urusan, tapi justru awal urusan Allah dengan kita. Maka orang yang pintar, orang yang cerdas, dia tidak akan berani hidup sesukanya. Pasti dia akan memikirkan setelah mati nanti bagaimana balasan Allah kepada kita. Baik yang kita buat, maka baik pula lah nanti balasan Allah kepada kita. Buruk yang kita buat, maka buruk pula nanti yang akan kita dapatkan. Barang siapa yang menabur angin, pasti dia akan menuai badai. Hati muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Rasulullah memberikan peringatan kepada kita atau nasihat. Wa ahbib man ahbabta fa innaka mufariqu. Cintailah oleh kamu siapa saja atau apa saja yang kamu suka, maka sesungguhnya kamu pasti akan berpisah dengannya. Kecintaan kita kepada sesuatu di dunia ini, baik cinta kita kepada anak, cinta kita kepada istri, cinta kita kepada harta benda, cinta kita kepada pangkat jabatan, dan cinta kita kepada apa saja, itu adalah cinta yang berbatas. Bagaimanapun cintanya kita kepada sesuatu, tetap akan berpisah. Cinta kita kepada istri tetap akan berpisah. Begitu juga dengan anak, begitu juga dengan harta benda, bahkan dengan dunia ini sekalipun, kita tetap akan berpisah. Yang kita sebut meninggal, kalau bukan kita yang meninggalkan dunia, atau sebaliknya kita masih panjang umur, tapi kadang-kadang dunia sudah meninggalkan kita. Hati muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka laqih. Berbuatlah sesukamu, maka sesungguhnya kamu pasti akan menemui balasan daripada perbuatanmu itu. Ini kalimat bebas yang ketiga, tetapi bersyarat. Ingatlah, kamu pasti akan mendapatkan balasan daripada perbuatanmu itu. Harusnya kita berhati-hati berbuat. Tidak ada orang yang berani berbuat sesuatu kalau dia sudah memahami akibatnya. Kenapa ada orang berbuat sekehendak hatinya, sesuka dia saja? Karena dia tidak memikirkan ke belakang, dia tidak memikirkan ujung daripada perbuatannya. Kalau ini yang saya buat, adakah Allah ridha atau murka kepada saya? Ini orang yang cerdas. Hati muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Disimpulkan ketiga-tiga nasihat ini untuk kita, maka marilah kita berhati-hati, karena ajal itu mengintai kita setiap saat. Tidak ada orang yang bisa memastikan kapan dia mau meninggal. Sebanyak ini kita sudah mengantarkan mayat atau jenazah saudara kita, bahkan keluarga kita ke kuburan. Kita melayat, kita takziah. Namun bagi siapa yang tidak mengambil pelajaran dari kematian itu, maka itulah orang yang sangat bodoh, kata Rasulullah. Rasulullah katakan orang yang cerdas ialah orang yang selalu ingat mati. Dan sementara yang membuat kita selalu ingat mati adalah adanya kematian-kematian atau meninggalnya orang di setiap waktu. Kadang dalam satu hari ada 2 orang, ada 3 orang, dalam sebulan sudah tidak dihitung lagi. Bahkan ada yang Allah
matikan secara massal dalam berbentuk musibah atau bencana. Apabila orang yang tidak mengerti bahwa dirinya juga akan mati, itulah orang yang bodoh. Kenapa? Walikulli ummatin ajal, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Setiap umat pasti akan menemui ajalnya. Apabila sampai ajalnya, Allah tidak akan pernah memperlambat kematiannya walaupun sesaat, dan Allah juga tidak akan pernah mempercepat kematiannya itu walaupun sesaat. Maka oleh sebab itu, orang yang cerdas, sekali lagi kata Nabi, orang yang selalu ingat mati dan mempersiapkan bekal untuk kematian itu. Apa bekal kematian? Bukan pangkat jabatan, bukan sanjungan manusia, bukan paras wajah yang tampan, bukan anak dan istri yang banyak, yang cantik, yang kaya-kaya, bukan itu. Tetapi adalah iman dan amal. Harta bisa jadi amal, tapi harta juga bisa jadi perkara di akhirat. Pangkat jabatan bisa jadi jalan untuk membuat kita beramal, tapi juga justru pangkat jabatan kalau disalahgunakan bisa menjadi perkara di akhirat. Anak yang banyak, istri yang cantik bisa menjadi jalan kita untuk membantu kita mendapatkan kenikmatan di akhirat nanti. Dan sebaliknya juga bisa menyebabkan kita akan dimasukkan Allah ke dalam neraka. Sebelum ajal datang pada kita masing-masing, mari kita bertobat dari segala macam yang telah kita perbuat selama ini yang merupakan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala.